Dugaan ketidakadilan dialami seorang warga Surabaya, yakni Hartono setelah laporan pidananya di Polrestabes Surabaya mandek selama 1 tahun. Berkas laporan Hartono, korban dugaan penipuan oleh terlapor berinisial KYP, kini hanya bisa gigit jari. Laporan yang masuk sejak tanggal 15 Juni tahun 2024 lalu hingga kini belum menunjukkan titik terang. Ironisnya, proses pidana ini justru terhambat oleh gugatan perdata yang baru muncul di tahun 2025. Kuasa hukum korban menilai hal ini sebagai skenario untuk mengaburkan fakta pidana. Tim kuasa hukum Hartono menerangkan, ini logika hukum yang terbalik. Laporan polisi 2024, tapi harus kalah oleh perdata 2025. Kami minta polisi lebih profesional agar kepastian hukum terpenuhi. Penggelapan ini dengan penipuan penggelapan ini disamakan dengan pelarian tanah, penjualan tanah. Hal ini tidak sesuai, memang sesuai dengan perma katanya demikian. Keterangan 156 pas 81 KUHP. Seharusnya bukan ini. Seharusnya ketika sudah ada laporan, pidana sudah menjadi SPDP, sampai ada satu keterangan penyidikan, tahu-tahu ada persoalan gugatan perdata ditangguhkan. Oleh karena saya kira Pak Hartono ini minta kepastian hukum supaya ini jalan terus. Kenapa? Lebih dulu laporannya daripada gugatannya, tapi kenyataannya hukum tidak berpihak pada Pak Hartono. Oleh karena itu saya sampaikan agar usaha Polri agar memberikan suatu KUHP yang baru, KUHP yang baru, KUHP nomor 1 2023, KUHP 2025 ini harus tahu tentang apa sih pasal 150 kekuatan seorang lawyer. Kemudian sama itu tentang bukti-bukti yaitu di dalam 253. Bukti itu ada 8, ada satu saksi, ada ahli, ada keterangan tentang satu yaitu petunjuk, yaitu keterangan terdakwa, surat. Kemudian selain itu adalah sama itu internet atau IT itu juga, yaitu ada 8 hakim dan lainnya. Tapi ini sudah 2 bukti yang cukup, tapi kenapa kok ditangguhkan? Padahal 8 itu ada sekarang itu adalah menjadi satu KUHP. Maka saya berharap polisi tahu tentang KUHP baru, KUHP baru, sehingga tun dengan agan itu. Petunjuk ada, semua ada, tapi kenyataannya demikian. Inilah seharusnya orang mencari keadilan ini. Akhirnya dia minta agar nantinya cobalah biar media yang nanti yang akan bertanya atau masyarakat nanti yang menilai. Demikian, terima kasih. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Jadi di dalam KUHP kan jelas 2 alat bukti. Saya rasa sudah cukup, ya kan, sesuai KUHP baru. Nah kedua, di sini yang harus kita jelaskan sebagai tim kuasa hukum bahwa polisi tidak perlu melihat ada gugatan perdata nanti dihambat tunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Jadi pencari keadilan ini biar ada kepastian hukum. Proses sudah penyidikan di sini Perma 156 gugatan perdata itu tidak ada sengketa keterkaitan kepemilikan hak. Jadi bukan istilahnya masalah rumah, masalah kepemilikan hak, tapi di sini jelas dugaan penipuan penggelapan kan sudah jelas. Nah, tinggal 2 alat bukti ini ditafsirkan oleh para penyidik maupun saksi ahli. Dari Pak Hartono juga sudah siap saksi ahli, Profesor Sunardi Wibowo siap untuk memaparkan. Pak, sebenarnya ini laporannya tahun berapa Pak, dan terkait siapa yang sebagai pelapor dan terlapor? Mohon izin, tahun 2024 bulan. Laporan polisi LP-nya di Polrestabes Surabaya Juni 2024. Saya sebagai pelapor dan pemborong saya berinisial KYP adalah pelapor. Hingga sampai saat ini pernah nggak dikirimi SP2HP menyatakan ini tersangka atau tidak? Sudah dikirimi SP2HP dan juga tetapi tidak ada kepastian hukum. SP2HP dan SPDP-nya sudah Maret 2020. Namun hingga laporan 2024 sampai hingga kini belum ada kepastian tersangka atau apa atau kepastian hukumnya ya Pak. Hingga muncul gugatan ini diberhentikan. Gugatan ini seakan-akan jalan di tempat. Intinya Setelah seperti adanya gugatan perdata Juni 2025. Apakah gugatan ini terkait dengan masalah sengketa tanah? Tidak ada sama sekali tanah-tanah saya sendiri, rumah-rumah saya sendiri. Oh, berarti ini haruslah nggak ada kaitannya. Gugatan jalan sendiri, pidana Ya, jalan sendiri ya Pak ya. Dan Seperti itu. perdata adalah berjalan sendiri karena tidak ada urusan sengketa. Pak,
ini kan tahun 2024, penyidik dan kanit atau kasatnya kan sudah pindah. Nah, untuk hal ini dialihkan ke penyidik siapa, Pak? Ya seharusnya pihak kepolisian tetap bekerja secara profesional. Itu adalah sistem dari pihak kepolisian. Walaupun penyidiknya sudah berganti, tetapi sistem kan bisa tetap berjalan. Terakhir komunikasi dengan penyidik apa jawabannya? Terakhir dengan komunikasi dengan penyidik jawabannya adalah disuruh menunggu keputusan perdata. Padahal seharusnya kan tidak ada. Berarti ini ada dugaan informasi yang diduga menyesatkan publik antara hukum yang harus berlangsung atau menunggu ini ya Pak? Ya, saya merasanya begitu. Sebetulnya saya hanya meminta keadilan. Saya adalah korban dan saya juga pelapor, demikian juga korban. Kenapa kok ada unsur pidana hingga saat ini seakan-akan perkara ini jalan di tempatnya? Ada enggak perdamaian? Perdamaian tidak ada. Sudah berkali-kali diadakan mediasi tetapi tidak ada. Harapannya sampean pidana lanjut ya Pak ya? Harapan saya pidana tetap lanjut. Tetap Mungkin lanjut. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Mungkin dari Pak Yafet. Ya, pada intinya saya selaku kuasa hukum dari klien saya menginginkan agar polisi lebih profesional lagi dalam menangani perkara ini, di mana perkara ini sejak tahun 2024 sudah dilaporkan di Polrestabes Surabaya, namun sudah sekian lama ini belum ada kepastian hukumnya. Kalau memang tidak terpenuhi unsur tindak pidananya, ya dihentikan perkaranya. Kalau memang terpenuhi unsur pidananya, ya dinaikkan sebagai tersangka. Kami inginkan suatu kepastian hukum atas klien kami. Gugatannya tahun berapa Pak? Gugatan tahun 25. Gugatannya tahun 2000? Gugatan apa perdata? Gugatan perdatanya tahun berapa? Juni 2025. 2025, laporannya 2024. Ya, laporan pidananya Juni 2025. Berarti ada dugaan polisi ini apa oknum polisi ini nyambut gawe ini lemot ya Pak ya? Inginnya lebih profesional lagi. Intinya seperti itu. Seharusnya kan begini, jadi dalam hal kasus ada dugaan tidak pidana, kita melihat dua alat bukti. Kalau sudah terpenuhi ya lanjutkan penyidikan. Nah, masalah perdata atau pidana pembuktian di pengadilan, setuju? Iya seperti itu. aja. Berarti lakar SP3, SP3 kan? Nah, kalau memang Lakar dihentikan, lanjut, ya, benar Pak ya. lanjut. Jadi kepastian Jangan hukum dibuat- korban ini terpenuhi. Jangan dibuat ngambang begini. Intinya seperti itu ya Pak. Harapannya seperti itu lanjut ya Pak yo. Ya, harapan pidana tetap lanjut. Karena sudah ada SP. Berarti ada enggak dasar hukumnya antara pidana harus dihentikan dulu karena ada gugatan. SP2AP. SP2AP itu, tapi Tapi Perma 156 itu, maaf ya, Perma 156 itu tidak ada kaitannya dengan yang mengacu pada Kecuali Perma 156 itu kalau tadi. terjadi sengketa hak kepemilikan. Nah, itu Ya sengketa silakan tanah dihentikan. dihentikan. Ketika ada ini laporan pidananya ditamun, ini nggak ada Kalau sengketa gitu, tanah. Pencari keadilan apabila lapor kita gugat aja perdata, walaupun tidak ada kepemilikan sengketa ya, kepemilikan Perma 156, ya orang dilaporkan gugat perdata. Ya, berarti Kasusnya bagaimana pencari keadilan untuk kepastian hukum? ya, berarti alasan gugatan tahun 2025 adalah menghentikan pada laporan 2000, menghambat laporan pada 2024. Seharusnya kalau laporan 2025 maka gugatannya harus 2025 untuk menghambat ini tadi ya Pak ya. Selisih 1 tahun kan ini. Jadi biarlah ada kepastian hukum, lanjutkan masalah pembuktian di pengadilan di persidangan. Setuju? Nah itu ya Pak ya. Pidana perdata adalah Oke. Mohon lanjut. Makasih Pak. Saat dikonfirmasi, Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi, menyarankan agar pihak pelapor menanyakan langsung perkembangan kasusnya kepada penyidik yang baru. Sementara menurut Jaksa Penuntut Umum Damang Anuwibowo SH, jaksa yang ditunjuk untuk menangani perkara ini, mengatakan memang benar SPDP terkait pelaporan Hartono sudah dikirim di Kejaksaan Negeri Surabaya, masih penyidikan di polisi berkasnya belum dikirim ke kami, ungkap Damang. Perlu diketahui akibat perbuatan terlapor KYP Hartono selaku korban dirugikan senilai 700 juta rupiah, atas pembangunan rumahnya yang sekarang mangkrak. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.